Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Hesti Septianita, SHMH, selaku dosen mata kuliah perbandingan hukum. Perkenalkan, nama saya Nova Susilowati dengan NPM 23114 dari kelas E. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai analisis perbandingan GDPR Eropa dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. Baik, slide pertama kita masuk ke latar belakang. Satu, ada perkembangan teknologi digital meningkatkan penggunaan data pribadi. Kedua, meningkatnya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data. Ketiga, data pribadi berkaitan dengan hak atas privasi. Keempat, perlunya regulasi perlindungan data yang kuat. Jadi yang dimaksud yang dimana perkembangan teknologi dan ekonomi digital membuat hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Mulai dari e-commerce, media sosial, hingga layanan keuangan digital. Kondisi ini menjadikan data pribadi sebagai aset penting yang rentan disalahgunakan. Maraknya kasus kebocoran data di Indonesia dan global menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih menjadi persoalan serius. Oleh karena itu, perlindungan data tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak atas privasi, sebagaimana bagian dari hak asasi manusia. Hal ini yang mendorong pentingnya kajian perbandingan antara GDPR Uni Eropa dan Undang-Undang PDP Indonesia atau Perlindungan Data Pribadi. Baik, kita masuk ke dasar hukum perlindungan data. Jadi, perlindungan data pribadi di Indonesia itu memiliki dasar konstitusional yang kuat melalui pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Ketentuan ini kemudian diturunkan secara lebih teknis melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Sementara itu, GDPR Uni Eropa hadir sebagai regulasi komprehensif yang menjadi standar internasional dalam perlindungan data pribadi ini dan sering dijadikan rujukan oleh berbagai negara termasuk negara Indonesia. Kita masuk ke pengertian data pribadi. Pertama itu ada definisi data pribadi menurut Undang-Undang PDP, kedua definisi data pribadi menurut GDPR. Jadi Undang-Undang PDP itu mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau lebih diidentifikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi ini sejalan dengan GDPR yang memandang data pribadi sebagai setiap informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi kesamanya. Definisi ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi konsep perlindungan data yang sejalan dan standar internasional. Selanjutnya kita masuk ke cakupan hukum dan definisi. Jadi GDPR bersifat ekstrateritorial, sedangkan Undang-Undang PDP berlaku di wilayah Indonesia. Jadi GDPR itu memiliki karakteristik ekstrateritorial, artinya dapat berlaku bagi perusahaan di luar Uni Eropa selama memproses data pribadi warga Uni Eropa. Hal ini menunjukkan pendekatan protektif Uni Eropa terhadap data warganya. Sebaliknya, Undang-Undang PDP Indonesia pada dasarnya berlaku di wilayah hukum Indonesia dan penerapan ekstrateritorialnya masih terbatas, sehingga daya jangkauannya itu pengaturannya itu belum sekuat GDPR. Selanjutnya tuh prinsip perlindungan data. Jadi GDPR mengatur prinsip-prinsip perlindungan data secara rinci untuk memastikan bahwa data diproses secara sah, adil, dan transparan. Prinsip ini bertujuan membatasi penggunaan data hanya untuk tujuan tertentu, serta mewajibkan pengendali data bertanggung jawab atas keamanan data. Sedangkan Undang-Undang PDP Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip ini, meskipun pengaturannya masih bersifat umum dan memerlukan aturan turunan. Kita masuk ke hak subjek data. Jadi hak subjek data itu memberikan kontrol kepada individu atas data pribadinya. GDPR mengatur hak subjek data secara komprehensif, termasuk hak
portabilitas data. Undang-Undang PDP Indonesia juga mengakui hak-hak dasar subjek data. Namun pengaturannya itu belum selengkap GDPR. Meskipun demikian, keberadaan hak-hak ini itu menunjukkan komitmen negara dalam melindungi privasi warga. Itu kewajiban pengendalian data. Jadi ada menjaga keamanan data, memproses data sesuai tujuan, melaporkan kebocoran data. Jadi pengendalian data tuh memiliki kewajiban utama untuk melindungi data pribadinya yang dikelola. Dalam GDPR, kewajiban ini tuh diatur secara teknis melalui konsep seperti privacy by design pada DPIA. Undang-Undang PDP Indonesia juga mewajibkan pengendalian data untuk menjaga keamanan data dan melaporkan kebocoran. Namun belum mengatur kewajiban teknisnya secara detail. Selanjutnya tuh masuk ke pengawasan dan sanksi. GDPR didukung oleh keberadaannya Data Protection Authority yang independen dan memiliki kewenangan kuat dalam pengawasan serta penegakan hukum. Sanksi yang diatur juga sangat berat sehingga mendorong kepatuhan di Indonesia. Undang-Undang PDP telah mengatur sanksi administratif dan pidana, namun aktivitasnya masih bergantung pada kekuatan lembaga pengawasan. Kita masuk ke GAP dan tantangan Indonesia. Pertama tuh belum terbentuknya lembaga pengawasan yang independen. Kedua, masih lemah penegakan hukum. Ketiga tuh masih rendah literasi digital. Meskipun Undang-Undang PDP telah disahkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti yang saya sebutkan tadi, ketidakadaan lembaga pengawasan independen, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya tuh kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Jadi itu tuh menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan data yang efektif. Terakhir kita tuh masuk ke kesimpulan. Jadi berdasarkan perbandingan antara GDPR Uni Eropa dan PDP Indonesia, perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan penting di era digital. Dan dari pihak atas privasi sebagai hak asasi manusia secara normatif, Undang-Undang DPD telah mengadopsi prinsip-prinsip utama GDPR, namun masih memiliki keterbatasan dalam pengaturan teknis, pengawasan, dan kekuatan sanksi. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi, pembentukan lembaga, serta pengawasan independen, serta peningkatan literasi digital agar perlindungan data pribadi itu dapat berjalan efektif dan mendukung kepercayaan publik serta perkembangan ekonomi digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis perbandingan GDPR Eropa dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Mohon maaf atas perhatian yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.